Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita punya sesuatu yang, spesial nih. Sebuah buku yang lagi rame banget dibicarain di Indonesia, dan rasanya kok pas banget ya sama kondisi kita sekarang. Judulnya Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Iya, buku yang fenomenal ya kayaknya beberapa tahun belakangan ini. Betul, judul lengkapnya Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita bakal gali langsung dari isi bukunya. Mulai dari kata pengantar, terus prakata penulisnya, daftar isi, sampai beberapa bab awal yang menurut kita penting banget. Misi kita hari ini, yaitu ngebahas barang inti dari stoicisme atau filosofi teras ini, terus lihat gimana sih relevansinya buat kita semua, buat Anda yang lagi dengerin. Tepat sekali. Yang menarik kan, ini filsafat udah ribuan tahun, tapi kok bisa ya masih relevan banget sekarang? Kita bakal coba lihat gimana stoicisme ini nawarin semacam cara berpikir praktis gitu ya, buat ngadepin cemas, emosi negatif, ya tekanan hidup modern lah, yang rasanya makin berat aja gitu. Makin kerasa ya tekanannya. Kita bakal bedah juga kenapa sih penulisnya Henry Manampiring ngerasa perlu nulis buku ini, terus prinsip dasarnya apa aja, dan yang paling penting ya tadi itu gimana ini bisa jadi kayak operating system mental buat kita. Oke, nah itu dia. Analogi operating system mental, menarik banget. Oke deh, kita mulai dari awal ya. Gimana sih ceritanya buku ini bisa lahir? Apa kata pengantar dan penulisnya sendiri soal pentingnya stoicisme ini? Boleh. Itu, kalau stoicisme ini bukan cuma teori filsafat yang jelimet, tapi sesuatu yang benar-benar bisa dipakai. Bahkan di tengah situasi paling keos sekalipun, kayak perang. Betul. Pak Wibowo ini memang menekankan aspek praktisnya. Stoicisme itu disebut sebagai way of life. Jadi bukan cuma aliran pemikiran, tapi ya jalan hidup, cara kita nanggepin dunia gitu. Apalagi di zaman sekarang kan, informasi banjir banget. Media sosial juga, kadang bikin pusing sendiri ya. Bikin pusing, bikin cemas juga kadang. Nah, itu dia. Contoh lain yang kuat banget dan sering dikutip juga, itu James Stockdale. Pilot Amerika, dia tuh belajar Epictetus, salah satu filsuf Stoa, sebelum akhirnya jadi tawanan perang di Vietnam. Lama banget loh dia ditawan bertahun-tahun. Wah, serius? Terus gimana dia? Yaitu, prinsip-prinsip stoicisme inilah yang katanya bantu dia bertahan di kondisi yang luar biasa sulit. Disiksa, diisolasi, tapi dia tetap bisa jaga kewarasan sama martabatnya. Ini bukti nyata kekuatan benteng batin, istilah yang dipakai Pak Wibowo. Gila ya? Kuat banget mentalnya. Berarti memang tujuannya stoicisme ini buat membangun kekuatan dari dalam ya? Kayak disebut tadi, mencapai ataraksia sama apatheia. Iya, kondisi jiwa yang tenang, nggak gampang goyah sama emosi negatif. Tapi penting nih, tenang di sini bukan berarti jadi pasif atau cuek bebek ya. Oh, bukan gitu? Bukan, lebih ke merdeka secara batin. Nggak dikuasai sama gejolak emosi yang ngerusak, kayak marah berlebihan atau cemas terus-terusan. Nah, ini nyambung banget ke prakata penulisnya, Henry Manampiring. Dia cerita pengalaman pribadinya, cukup terbuka loh dia. Tentang apa tuh? Dia cerita pernah didiagnosis Major Depressive Disorder. Perjuangan dia ngelawan depresi inilah yang jadi pemicu utama, dia nyari solusi lain, di luar pengobatan medis atau psikoterapi yang biasa. Oh, jadi dia merasa pengobatan yang ada belum cukup gitu? Dia bilang pengobatan medis emang bantu dia berfungsi lagi, tapi moodnya tuh belum bener-bener stabil, masih ada yang kurang. Dia ngerasa butuh perubahan cara berpikir yang lebih mendasar. Apalagi kan kita tahu sendiri ya, di Indonesia stigma soal kesehatan jiwa masih lumayan kuat. Iya, kadang dianggapnya kurang iman lah atau aneh-aneh gitu ya. Nah iya, di tengah situasi kayak gitu dia nemu stoicisme ini, lewat buku How to be a Stoic-nya Massimo Pigliucci. Terus gimana stoicisme bantu dia? Nah, Manampiring ini nemuin apa yang dia sebut terapi tanpa obat. Stoicisme ngasih dia semacam kerangka berpikir baru untuk ngerasa lebih tenang, lebih damai, nggak gampang kepancing emosi negatif. Disinilah muncul analogi filosofi teras sebagai operating system atau OS kehidupan. Ah, OS tadi ya. Jadi kayak sistem dasar yang ngatur cara kerja mental kita gitu. Persis, kayak OS di HP atau laptop kita kan, ngatur semua aplikasi biar jalan lancar.
Nah, stoicisme ini dianggap bisa bantu ngejalanin hidup kita biar lebih optimal, lebih tangguh ngadepin masalah. Makanya di buku ini juga ada wawancara sama pakar lain, kayak psikiater, psikolog, biar perspektifnya lebih kaya. Oke, jadi jelas ya latar belakangnya. Buku ini lahir dari pengalaman pribadi penulis dan keresahannya soal tantangan mental zaman Kiwari, terus nawarin stoicisme sebagai OS alternatif. Nah, pertanyaannya, emang seberapa gede sih masalah kekhawatiran ini di kita, di Indonesia? Bab 1 buku ini coba jawab itu kan? Iya, betul. Penulisnya bikin semacam survei kecil-kecilan gitu online tahun 2017, namanya Survei Khawatir Nasional. Hasilnya, wah, cukup bikin kaget juga sih. Gimana hasilnya? Dari ribuan responden, kebanyakan milenial waktu itu, sekitar 63%, itu berarti hampir 2 dari 3 orang ya, ngerasa lumayan khawatir atau malah sangat khawatir soal hidup mereka secara umum. Angka yang gede loh itu. 63%? Wah, iya ya, mayoritas dong. Terus survei itu gali lebih dalam nggak? Apa aja sih yang dikhawatirin? Digali juga, ternyata macem-macem, tergantung lagi di fase hidup mana. Kalau yang masih sekolah atau kuliah, paling khawatir ya soal pendidikan, tugas akhir, gitu-gitu. Hampir 53%. Wajar sih ya. Terus? Yang udah pacaran atau nikah, sekitar 30% khawatir soal hubungan mereka. Yang jomblo, ya khawatir juga soal status jomblonya. Haha. Iya juga ya. Nah, yang udah kerja, paling banyak khawatir soal kerjaan atau bisnisnya, sekitar 33%. Terus ada lagi yang hampir semua kalangan rasain, khawatir soal duit, keuangan, itu 53% juga. Orang tua juga punya khawatir sendiri, soal biaya sekolah anak lah, anak sakit lah. Jadi intinya, kekhawatiran ini tuh nyata dan sumbernya banyak banget, bukan cuma dirasain segelintir orang. Benar-benar masalah umum ya jadinya. Terus, buku ini nyinggung nggak sih? Apa biaya atau dampak negatif dari khawatir terus-terusan ini? Selain bikin nggak enak perasaan tentunya. Disorot banget. Ada 3 biaya utama katanya. Pertama, ya jelas, nguras energi pikiran. Harusnya bisa dipakai buat mikir yang produktif, malah habis buat muter-muter di kekhawatiran. Bener, capek mikir doang ya. Kedua, bisa ngabisin waktu dan uang juga. Kadang orang lari ke hal-hal yang nggak sehat kan buat ngilangin cemas sesaat. Ketiga, nah ini penting, ganggu kesehatan fisik. Stres kronis itu beneran bisa ngerusak badan. Wah, sampai ke fisik ya. Ada penjelasan lebih lanjut soal ini di bukunya? Ada. Ini dikonfirmasi juga sama hasil wawancara dengan Dr. Andri, psikiater yang ada di buku ini. Beliau jelasin soal hubungan psikosomatis. Gimana kondisi pikiran kita itu bisa banget ngaruh ke badan. Oh, jadi bukan mitos ya kalau stres bisa bikin sakit perut atau pusing? Sama sekali bukan. Stres yang kelamaan itu bisa memicu macam-macam masalah. Gangguan pencernaan, masalah jantung, darah tinggi, bahkan katanya bisa ke diabetes juga. Gara-gara hormon stres kayak kortisol itu terus-terusan tinggi. Ditambah lagi, nah ini, banjir informasi dari medsos juga disebut jadi salah satu pemicu stres zaman sekarang. Waduh, iya juga ya. Terus, Dokter Andri ada ngasih saran nggak buat ngatasinnya? Ada. Beliau juga ngebedain tingkatannya. Ada takut, kan jelas sumbernya. Ada stres karena tekanan. Ada cemas atau khawatir. Itu mikirin masa depan yang nggak pasti. Sampai ke depresi, yang udah lebih dalam kondisi moodnya. Saran praktisnya, coba deh kenalin sumber stres kita apa. Terus, catat atau sadari hal-hal kecil yang bikin kita senang. Aktif lakuin itu. Jadi kayak penawar alami buat stres. Oke, kenali sumber stres dan cari penawarnya. Masuk akal. Nah, setelah kita lihat data kekhawatiran dan dampaknya ini, penulis di bab 2 kayaknya mulai ngasih solusi ya. Tapi diawali dengan kritik dulu nih, ke positive thinking. Kenapa dikritik? Bukannya bagus ya berpikir positif? Nah, ini menarik. Penulis ngerasa saran pokoknya positif aja itu kadang malah nggak realistis. Malah bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena kalau kita gagal terus berpikir positif, malah jadi nyalahin diri sendiri. Ngerasa kok gue nggak bisa positif sih? Oh iya ya, bisa jadi beban tambahan malah. Beberapa artikel juga yang mengkritik positive thinking yang dianggap terlalu, toxic positivity mungkin istilahnya sekarang. Ada juga riset yang bilang kalau fantasi positif yang terlalu kuat, itu malah bisa bikin kita kurang gigih ngejar tujuan. Karena di pikiran udah ngerasa enak duluan. Nah, sebagai alternatif yang lebih membumi, lebih realistis, disinilah filosofi teras atau stoicisme diperkenalkan. Oke.
Jadi alternatif yang lebih realistis ya. Tadi kita udah singgung sejarah singkatnya. Zeno, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius. Sempat redup, terus sekarang naik daun lagi. Nah, sebenarnya tujuan utama filsafat ini apa sih? Apakah biar kita jadi sukses, kaya raya, gitu? Justru bukan itu fokus utamanya. Buku ini negasin banget tujuan stoicisme itu bukan buat ngejar hal-hal eksternal kayak gitu. Kekayaan, jabatan, popularitas, pujian orang, bukan itu. Tujuan utamanya ada 2. Dan ini kayaknya penting banget buat kita pegang. Apa aja tuh? Pertama, hidup bebas dari emosi negatif yang merusak. Ini penting nih, kayak marah yang meledak-ledak, sedih yang berlarut-larut sampai nggak bisa ngapa-ngapain, cemas yang bikin panik, iri dengki. Tujuannya itu mencapai ketenangan batin yang kokoh, istilahnya ataraksia. Ini mungkin yang paling kita cari ya di zaman sekarang. Ketenangan batinnya. Terus yang kedua? Kedua, ini caranya. Hidup dengan mengasah kebajikan. Bahasa Inggrisnya virtues, bahasa Yunaninya arete. Jadi ketenangan tadi itu dicapai lewat hidup yang berbudi luhur. Ada 4 kebajikan utama Stoa. Kebijaksanaan, biar bisa ambil keputusan bagus. Keadilan, berlaku adil ke diri sendiri dan orang lain. Keberanian, berani pegang prinsip, hadapi kesulitan. Dan menahan diri. Disiplin, ngontrol hawa nafsu. Oke, jadi arete atau kebajikan ini bukan cuma konsep abstrak, tapi kualitas karakter yang kita latih tiap hari, gitu ya. Dan tujuannya biar bisa hidup tenang, ataraksia tadi. Berarti kebahagiaan sejati, eudaimonia istilahnya, itu datangnya dari dalam, dari hidup yang baik ini, bukan dari hal-hal di luar. Tepat sekali. Itu intinya. Kebahagiaan versi Stoa itu sumbernya di dalam diri. Ada kutipan bagus dari Seneca di buku ini bunyinya kira-kira, praktisi Stoa itu harusnya selalu ceria, karena dia nemuin bahagianya sendiri, nggak ngarapin kebahagiaan lain selain yang dari dalam. Inner joys. Ketenangan dari dalam ini kan lebih stabil ya, nggak kayak ngejar pujian atau harta yang bisa hilang kapan aja. Benar juga. Jadi lebih kokoh ya pondasinya. Oke, tujuannya jelas. Tenang lewat hidup berbudi luhur. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsipnya nih. Di bab 3 ada konsep hidup selaras dengan alam. Ini maksudnya gimana? Apa kita disuruh pindah ke gunung gitu? Bukan gitu. Alam di sini punya 2 makna penting. Pertama, ya tatanan alam semesta yang dianggap rasional. Kedua, dan ini yang lebih praktis buat kita, adalah sifat dasar atau nature-nya manusia. Apa sih yang paling bedain kita sama hewan? Kemampuan berpikir, pakai akal. Nah, itu dia. Kemampuan menggunakan nalar atau rasio. Jadi, hidup selaras dengan alam versi Stoa itu artinya ya hidup dengan menggunakan nalar kita sebaik mungkin dalam menghadapi segala situasi, gunakan akal sehat kita. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya, ya tadi, lagi di jalan, tiba-tiba disalip motor ugal-ugalan. Reaksi emosi otomatis kan mungkin kesel, pengen marah, ngumpet. Iya, biasanya gitu. Tapi kalau kita coba pakai nalar Stoa, kita mikir, oke, dia nyalip, itu udah kejadian. Kalau saya marah-marah sekarang, emang ada gunanya? Enggak kan? Malah bikin saya tambah stres, ngerusak mood. Jadi kita pilih respons yang lebih rasional. Tarik nafas, fokus lagi nyetir dengan aman. Nah, menggunakan nalar buat ngerem respons emosi negatif, itu intinya. Oh, oke. Jadi pakai nalar buat nentuin respons terbaik ya. Terus konsep selaras dengan alam ini ada hubungannya sama kayak butterfly effect itu nggak sih? Yang katanya semua saling terhubung. Ada kaitannya. Stoicism juga menekankan interconnectedness, bahwa semua kejadian di alam semesta ini nggak acak, tapi bagian dari jejaring sebab akibat yang ada polanya, ada tatanan rasionalnya. Ini ngajarin kita untuk lebih menerima apa yang terjadi, bahkan kejadian yang kelihatannya buruk atau remeh sekalipun. Bukan berarti pasrah buta ya, tapi lebih ke penerimaan rasional. Oke, ini terjadi. Sekarang gimana saya meresponsnya dengan nalar? Gitu. Penerimaan rasional. Nah, ini kayaknya nyambung banget ke konsep super penting berikutnya di bab 4, yang sering dibilang jantungnya stoicisme nih, dikotomi kendali. Betul sekali. Ini dia nih, alat paling powerful mungkin ya dari filosofi teras. Kutipan kuncinya dari Epictetus kan, ada hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal di luar kendali kita. Simpel banget kedengerannya, tapi kok kayaknya dalam ya? Dalam banget. Ini pemilahan paling dasar, paling fundamental. Jadi semua hal dalam hidup kita ini dibagi jadi 2 keranjang besar. Keranjang apa aja tuh?
Keranjang pertama, hal-hal di bawah kendali kita. Ini wilayah kekuasaan penuh kita. Isinya apa? Pikiran kita, pertimbangan atau judgement kita, opini kita, keinginan kita, tujuan yang kita tetapkan, dan yang paling penting, tindakan kita. Pokoknya semua yang ada di dalam kepala kita dan apa yang kita pilih untuk lakukan dengan tubuh kita. Oke, itu yang internal ya. Terus keranjang kedua. Keranjang kedua, hal-hal di luar kendali kita. Nah, ini isinya banyak banget. Hampir semua hal di luar diri kita. Contoh, tindakan orang lain, apa kata orang lain tentang kita, reputasi kita, kesehatan kita, sebagian besar nggak bisa kita kontrol 100%, kekayaan kita, kondisi pas kita lahir, kelamin, orang tua, suku, negara, cuaca, gempa bumi, penyakit, bahkan, nah ini penting, hasil akhir dari usaha kita. Wah, hasil akhir usaha juga di luar kendali, bukannya kita bisa usahain. Usahanya bisa kita kendalikan, tapi hasil akhirnya nggak sepenuhnya. Banyak faktor eksternal kan? Nah, kenapa pemisahan dua keranjang ini penting banget? Kenapa tuh? Apa kliknya di sini? Kliknya adalah kesadaran ini. Sumber utama stres, cemas, kecewa, marah kita, itu seringkali datang dari keinginan kita buat ngontrol keranjang kedua. Kita pengen ngontrol apa kata orang, pengen ngontrol hasil, pengen ngontrol kesehatan biar sempurna terus, padahal itu semua di luar kendali penuh kita. Jadi kita menderita karena ngejar yang nggak bisa kita genggam sepenuhnya ya? Latin ataraksia itu hanya bisa kita temuin kalau kita fokus 100% ke keranjang pertama, ke hal-hal yang benar-benar di bawah kendali kita, pikiran dan tindakan kita. Kalau kita gantungin bahagia ke pujian orang, ke dompet tebel, ke badan sehat terus, ya siap-siap aja cemas dan kecewa. Karena semua itu bisa berubah, bisa hilang di luar kuasa kita. Wah, ini kayaknya melegakan ya. Jadi kita bisa lepasin beban buat ngontrol yang emang nggak bisa dikontrol, terus fokus ke apa yang beneran bisa kita ubah. Contohnya gimana nih, biar lebih praktis? Contoh di buku itu bagus, pas kencan pertama. Kita kan nggak bisa ngontrol si dia bakal suka atau enggak sama kita. Itu di luar kendali. Tapi, kita bisa banget ngontrol persiapan kita, milih baju yang rapi, datang tepat waktu, jadi diri sendiri, bersikap sopan, dengerin dia ngomong. Nah, fokus kita harusnya ke situ, ke usaha terbaik kita di area yang bisa kita kontrol. Bukankah hasilnya jar suka sama gue? Gitu ya? Persis, contoh ekstrimnya ya tadi, Stockdale atau Viktor Frankl di kamp konsentrasi. Mereka nggak bisa ngontrol penyiksaan, kondisi kamp yang parah, itu semua eksternal. Tapi mereka sadar, mereka masih bisa ngontrol satu hal, sikap batin mereka. Cara mereka merespon penderitaan itu. Disitulah letak kemerdekaan sejati mereka, kata stoicisme. Keren banget ya. Terus ada pengembangan konsep ini kan? Trikotomi kendali dari William Irvine. Jadi ada kategori ketiga. Iya, ini semacam penyempurnaan biar lebih aplikatif lagi. Jadi, selain yang 100% di bawah kendali, internal, dan 100% di luar kendali eksternal, ada kategori ketiga. Hal yang sebagian di bawah kendali kita. Contohnya? Contoh klasiknya main tenis. Menang atau kalah itu kan hasil akhir. Nggak sepenuhnya di bawah kendali kita. Lawan bisa aja lebih jago, atau lagi hoki, macam-macam faktor X. Tapi, usaha kita buat latihan keras, nyiapin strategi, main fokus di lapangan, itu sebagian di bawah kendali kita. Nah, ini disebut internal goal. Oh, jadi fokusnya digeser dari hasil akhir menang kalah ke usaha terbaik kita, main sebagus mungkin. Betul, kuncinya di situ. Geser fokus dari outcome, eksternal nggak pasti, ke internal goal. Internal bisa kita usahakan. Jadi tujuannya bukan saya harus menang, tapi saya akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaik saya di pertandingan ini. Ini bikin kita bisa ngerasa puas dari usahanya, lepas dari hasilnya gimana. Jadi lebih tenang, nggak gampang frustrasi, dan lebih rendah hati juga. Di buku ada tabel bagus tuh, contohin ini buat karir, olahraga, kesehatan, hubungan. Oke, jadi dikotomi atau trikotomi kendali ini intinya biar kita fokus ke apa yang bisa kita kerjain ya. Terus ada lagi nih, istilah preferred, unpreferred, indifference. Agak rumit nih kedengarannya, maksudnya apa? Gampangnya gini, hal-hal di keranjang kedua tadi, yang di luar kendali, kekayaan, kesehatan, reputasi, dan lain-lain, itu secara moral dianggap netral atau indifference. Artinya, punya atau nggak punya hal-hal itu, nggak otomatis bikin kita jadi orang baik atau buruk secara moral. Oh, jadi kaya nggak otomatis baik, miskin nggak otomatis buruk gitu? Iya, secara nilai moral Stoa.
Tapi ya wajar dong, secara manusiawi kita punya preferensi. Kita lebih memilih preferred sehat daripada sakit, kaya daripada miskin, punya reputasi baik daripada jelek. Itu preferred indifference. Sebaliknya, sakit, miskin, reputasi jelek, itu unpreferred indifference. Kita nggak mau, tapi ya itu netral secara moral. Terus apa gunanya konsep ini? Gunanya biar kita nggak salah menilai. Jangan sampai kita ngukur nilai diri kita atau orang lain cuma dari hal-hal eksternal ini. Epictetus punya analogi bagus soal main bola. Bola itu sendiri, misalnya kekayaan atau jabatan, itu nggak penting-penting amat, netral aja. Yang penting itu cara kita memainkan bolanya. Gimana kita pakai kekayaan atau jabatan itu, apakah dengan bijak, adil, berani, menahan diri, ingat 4 kebajikan tadi. Nah itu yang dinilai. Jadi jangan iri lihat orang kaya, fokus aja gimana kita mainin apa yang kita punya sekarang dengan baik. Wah, dalam nih. Jadi kualitas permainan kita yang penting, bukan bolanya. Ini nyambung sama kutipan Seneca tadi ya. If you live according to what others think, you will never be rich. Kalau kita ngejar standar orang lain terus, ya nggak bakal pernah ngerasa cukup atau kaya batin ya. Persis. Karena standar orang lain itu nggak ada habisnya dan jelas di luar kendali kita. Ujung-ujungnya balik lagi, fokus ke internal. Fokus ke apa yang bisa kita kendalikan. Dan cara paling langsung buat ngelola internal kita, ya lewat pikiran kita. Ini yang dibahas di bab 5. Oke, bab 5. Mengendalikan interpretasi dan persepsi. Kayaknya ini masuk ke ruang mesin mental kita nih. Dasarnya kutipan Epictetus lagi ya. Bukanlah hal-hal eksternal yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal tersebut. Bener nih, bukan macetnya yang bikin stres, tapi pikiran kita soal macet itu. Bener banget. Menurut Stoicism, ini kunci pengelolaan emosi. Mereka ngebedain antara impression, kesan awal yang kita tangkap dari luar, sifatnya netral, fakta mentah, misal, mobil di depan berhenti, sama representation atau interpretation, makna, label, penilaian yang kita kasih ke fakta itu. Misal, sialan macet parah, telat nih, hari ini pasti hancur. Nah, interpretasi inilah yang mancing emosi negatif. Kalau kita bisa ngendaliin interpretasi kita bisa ngendaliin emosi kita. Jadi kuncinya ada di jeda antara kejadian sama reaksi kita ya. Di jeda itu kita bisa milih mau ngasih interpretasi yang mana. Kayak kata Marcus Aurelius, kita punya kekuatan buat ngubah persepsi kita kapan aja. Betul, ada jeda, sekecil apapun, alur pemicu emosi negatif itu kan biasanya otomatis. Ada peristiwa, langsung muncul interpretasi otomatis, seringnya negatif karena bias otak kita juga, muncul emosi negatif. Contoh tadi, macet. Pikiran otomatis, ini nyebelin banget, buang waktu. Hasilnya, marah, kesel, stres. Terus? Stoicisme ngajak kita gimana? Ngajak kita buat motong alur otomatis itu. Jadi, peristiwa, jeda, pilih interpretasi rasional, pakai nalar, pakai dikotomi kendali, hasilnya emosi lebih netral atau positif. Contoh, macet. Jeda, mikir. Oke, macet. Ini di luar kendali saya. Marah-marah nggak bikin mobil jalan. Ada podcast baru belum didengerin nih. Atau bisa sambil nelpon teman. Hasilnya jadi lebih tenang atau malah dapat inspirasi. Wah, kedengarannya simpel, tapi kayaknya butuh latihan ya buat nerapin jeda dan milih interpretasi rasional itu. Gimana cara praktisnya biar bisa? Di buku ada tipsnya. Ada. Penulis nawarin akronim yang gampang diingat. STAR. STAR. Apa tuh singkatannya? Ini langkah-langkah praktis pas kita mulai ngerasa emosi negatif muncul. S itu stop, berhenti. Begitu kerasa kesel, cemas, marah, atau emosi negatif lain, langsung berhenti dulu. Ambil jeda sesaat. Jangan langsung bereaksi kayak biasanya. Oke, stop dulu. Terus? T dan A itu think and assess. Pikirkan dan nilai. Nah, pakai jeda tadi buat mikir dan nilai situasinya secara objektif. Tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi? Interpretasi awal saya tadi bener nggak? Rasional nggak? Terus, ini di bawah kendali saya atau enggak? Ingat, dikotomi kendali. Apa respons yang paling bijaksana, adil, dan sesuai nalar di situasi ini? Jadi kayak dialog internal gitu ya pakai nalar. Terakhir, R. R itu respons. Nah, setelah kita mikir rasional, baru deh kita kasih respons yang kita anggap paling konstruktif.
Respons ini bisa macam-macam, bisa berupa tindakan nyata, bisa perkataan kita ke orang lain, atau bahkan bisa juga responsnya adalah memilih untuk diam atau nggak ngapa-ngapain kalau itu yang paling bijaksana. Wah, STAR. Simple tapi kayaknya ngena banget ya. Stop, think, and assess. Respond. Keren-keren. Jadi kalau kita rangkum dari beberapa bab awal filosofi teras ini, banyak banget ya alat mental yang bisa kita dapat. Mulai dari nyadarin dulu kalau khawatir itu nyata, terus lihat kalau stoicism ini bisa jadi alternatif yang lebih realistis dari sekedar positive thinking. Iya, terus paham tujuan utamanya. Mencapai ketenangan batin, ataraksia, lewat hidup yang mengasah kebajikan, arete. Pakai prinsip hidup selaras alam, artinya pakai nalar kita. Dan alat utamanya, tadi, dikotomi kendali. Buat misahin mana yang bisa dan enggak bisa kita kontrol. Ditambah lagi cara ngendaliin interpretasi kita pakai STATR tadi. Lengkap juga ya paket awalnya. Lengkap banget. Intinya sih filosofi teras ini bukan mau ngilangin emosi ya, itu nggak mungkin dan nggak perlu juga. Tapi lebih ke gimana kita ngelola emosi itu secara rasional, terutama yang negatif dan merusak. Caranya yaitu fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita, dan belajar menerima dengan lapang dada, dengan bijak, apa-apa yang emang di luar kendali kita. Harapannya kita bisa bangun mental yang lebih tangguh, lebih tenang, nggak gampang goyah sama badai kehidupan di luar sana. Bener-bener kayak OS yang solid buat hidup di zaman edan ini. Setuju banget. Berasa kayak dapet update OS mental yang baru ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin di rumah atau dimanapun. Kalau kita beneran bisa ngelatih kemampuan kita buat ngendaliin interpretasi terhadap tiap kejadian, sekecil atau sebesar apapun itu, seberapa besar sih sebenarnya kekuatan kita buat ngebentuk kualitas pengalaman hidup kita sendiri, nggak peduli apapun yang terjadi di luar sana? Dalam ya pertanyaannya? Dalam banget, sesuatu untuk direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita tentang filosofi teras kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.